Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan saat sekarang ini masih dapat melaksanakan proses pembelajaran meskipun dalam keadaan non tatap muka ya. Adik-adik sekalian, jangan pernah berputus asa meskipun pembelajaran kita ini dilaksanakan secara non tatap muka, tapi ambil dari segi hikmahnya, karena ketika kita melangsungkan proses pembelajaran secara daring ini non tatap muka ya adik-adik, kita mau tidak mau akan bertemu dengan yang namanya teknologi. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sehingga dimungkinkan kita akan terus maju mengikuti perkembangan ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita masih merasakan kehidupan yang lebih leluasa, bebas, baik bebas mengemukakan pendapat, memeluk agama, serta masih banyak yang lainnya. Yang terpenting kita bebas untuk memilih kehidupan kita sendiri untuk menuju hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, pada kesempatan saat sekarang ini kita akan mengangkat materi pembelajaran terkait dengan syarat sah sholat. Nah, dalam syarat sah sholat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Nah, untuk syarat wajibnya adik-adik dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu beragama Islam. Nah, yang kedua berakal dan yang ketiga yaitu sudah balik. Tunggu dulu ya adik-adik. Nah, yang pertama kita masuk yang bagian beragama Islam. Nah, dalam melaksanakan proses beribadah, yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah itu sebenarnya seluruh umat manusia. Namun karena kita di sini memiliki beragam pemahaman, beragam kepercayaan. Nah, seketika itu untuk menghindari terjadinya pertikaian antar umat manusia, maka tidak diperbolehkan untuk mengajak umat non-muslim untuk melaksanakan ibadah seperti yang dilaksanakan oleh umat muslim gitu adik-adik. Jadi di sini yang diharuskan untuk melaksanakan sholat itu tuh hanya untuk umat muslim, meskipun pada akhir zaman kelak mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir,
sebagaimana atas apa yang telah mereka lakukan seketika mereka hidup di alam dunia gitu. Nah, masuk yang kedua yaitu berakal. Nah, adik-adik sekalian, di tahapan yang kedua ini berakal. Jika kita bayangkan terkait dengan berakal ini, maka kita juga membayangkan bahwasanya berakal itu apa sih? Berakal itu adalah seseorang, kemampuan diri seseorang, diri individu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, di sini untuk melaksanakan menjalankan ibadah tersebut, nah, ada bagian-bagian, ada orang tertentu yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, untuk tidak diharuskan melaksanakan sholat. Itu memang sesuai, memang ada hadis yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan hal itu. Salah satunya yaitu orang gila. Nah, orang kurang akal dan sejenisnya, seperti penyakit ayan dan masih banyak yang lainnya. Nah, mereka itu tidak diwajibkan adik-adik untuk melaksanakan ibadah. Nah, dengan tanda kutip, ketika mereka telah sembuh dari penyakit mereka, maka mereka diperbolehkan, diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Masuk yang ketiga yaitu balik. Jadi untuk melaksanakan ibadah ini ada kriteria, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah dijelaskan bahwasanya yang di seseorang tersebut diwajibkan untuk melaksanakan sholat itu ketika mereka telah menanggung beban dosanya masing-masing. Jadi untuk mereka yang berusia di bawah dari umur 7 tahun ke bawah, maka mereka belum menanggung dosa. Nah, untuk melaksanakan ibadah tersebut diwajibkan mulai dari usia 7 tahun ke atas. Nah, ketika mereka usia 10 tahun namun mereka tetap belum memahami tentang agama, belum melaksanakan sholat, maka adik-adik sekalian, pukuli dia, kata Nabi. Nah, meskipun hal tersebut dengan jika kita pahami pukuli itu mungkin sebuah tindakan kasar, bukan begitu sebenarnya. Pukuli seorang anak tersebut seperti dengan memberikan pemahaman terkait dengan apa tujuan dari sholat itu, apa hukum dari ketika seseorang itu tidak menjalankan ibadah sholat begitu. Nah, dari hal itu dimungkinkan seorang anak tersebut secara tidak langsung tersebut akan menjalankan ibadah, apalagi ketika seorang anak itu berusia 7 tahun hingga 10 tahun itu akan mudah menangkap terkait dengan apa yang dididik oleh orang tuanya, utamanya orang tua gitu. Jadi adik-adik sekalian, jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya kelak ya. Next. Duh, gimana ini? Nah, kita masuk ke bagian syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu suci badan dari hadas dan najis. Yang pertama yaitu hadas. Adik-adik sekalian, hadas ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Jadi berbeda halnya dengan najis. Jika ditanyakan apa perbedaan hadas dan najis, maka dapat dijelaskan bahwasannya hadas itu merupakan suatu hal yang dapat membatalkan sholat, membatalkan wudhu, namun tidak sama halnya dengan najis begitu. Karena untuk menghilangkannya itu cukup dengan berwudhu.
Sedangkan najis itu sendiri dibagi menjadi tiga ya adik-adik. Yang pertama yaitu najis berat. Sebagai contoh, najis berat ini dapat kita lihat sehari-hari seperti anjing, babi. Nah, untuk cara mensucikannya itu sendiri dapat dilakukan dengan membasuh 7 kali air dan diantaranya dengan tanah. Nah, yang kedua yaitu najis sedang. Najis sedang ini dapat dicontohkan seperti kotoran hewan adik-adik, baik kotoran kucing, yang lain maupun yang lainnya. Nah, untuk mensucikannya itu sendiri cukup dengan mencuci bagian yang terkena, mencuci pakaian yang terkena najis tersebut, sehingga dari cucian itu hilang yang pertama bau dan yang kedua yaitu warnanya. Yang ketiga yaitu najis ringan. Adik-adik sekalian, untuk najis ringan ini merupakan bayi laki-laki. Contohnya yaitu bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, untuk mensucikannya itu sendiri cukup mudah dibandingkan dengan najis-najis yang sebelumnya. Cukup dengan mencipratkan air ke bagian yang terkena najis itu, maka hal itu sudah hilang, sudah dapat dilakukan, sudah dapat digunakan untuk beribadah begitu. Yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, adik-adik sekalian, hadas kecil ini dapat disucikan dengan berwudu. Sementara hadas besar ini bisa disucikan dengan mandi wajib. Masuk yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting kakak terangkan kepada adik-adik sekalian, karena semakin majunya perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan untuk generasi masa depan ini mengikuti gaya-gaya yang ada di media sosial dunia yang global ini. Karena tampilan mereka takut ketinggalan zaman, sehingga mulai dari pakaiannya mereka ikuti gaya pakaian orang luar. Nah, untuk itu kakak jelaskan bahwasanya untuk melakukan sholat itu sebenarnya tidak untuk sholat saja sih. Aurat itu harus ditutup karena merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah gitu. Untuk laki-laki auratnya yaitu mulai dari pusar hingga lutut ya adik-adik. Nah, sementara untuk yang perempuan ini sangat berbeda dengan laki-laki. Jadi tidak bisa disamakan. Untuk auratnya itu seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berikutnya yaitu menghadap kiblat. Seperti yang kita ketahui, adik-adik sekalian, pentingnya menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi modern yang semakin hari semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan untuk kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk mencari kiblat itu sendiri ya adik-adik sekalian, di sini kita telah dilengkapi mungkin setengah persen, 50% yang belum menggunakan Android di dalam rumahnya, di sebuah rumah, di sebuah keluarga begitu. Jadi tinggal mendownload aplikasi Kompas saja, masyarakat, adik-adik sekalian tidak kebingungan lagi untuk mencari di mana letak kiblat dari
untuk melaksanakan sholat itu. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, itu tuh sangat dianjurkan untuk menghadap kiblat, karena kiblat itu merupakan tanah suci, tanah yang paling tanah yang pernah diduduki oleh Nabi Muhammad, dan tempat pembesaran, tempat yang paling dimuliakan oleh umat Islam, begitu. Sementara untuk adik-adik sekalian, untuk yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang berada di dalam mobil, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan untuk menghadap kiblat, karena seperti yang kita ketahui jalan itu tidak seutuhnya lurus. Jadi untuk mereka yang berada di perjalanan itu, mereka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat eh, menghadap sesuai dengan di mana mereka duduk, asalkan disertai niat bahwasanya lillahi ta'ala, ada kemauan, dan Allah juga maha memaafkan atas apa yang mereka perbuat, dan Allah mengetahui apa yang sedang umatnya lakukan. Selanjutnya yaitu masuk waktu sholat. Nah, adik-adik sekalian, nah jangan ketika kita hendak melaksanakan sholat, saking semangatnya untuk melaksanakan sholat, untuk memperoleh ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mengabaikan waktu sholat. Jadi adik-adik sekalian, ketika hendak melaksanakan sholat, kita itu diwajibkan untuk menunggu waktu tibanya waktu sholat, begitu. Nah, di sini kita bisa memperoleh aba-aba seperti azan, begitu. Ketika azan, hendaknya apalagi seorang laki-laki sudah seharusnya 10 menit sebelum melakukan ibadah ataupun sesegera mungkin untuk pergi ke masjid, karena kewajiban seorang laki-laki itu sholatnya di masjid, begitu. Nah, karena untuk menunggu tibanya waktu sholat itu di masjid itu ada juga pahalanya loh adik-adik, bukan sekedar menunggu saja. Dan yang terpenting pahalanya itu lebih besar dibandingkan kita sholat sendiri-sendiri di rumah, begitu. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada saat sekarang ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.